Nah, di sini sambil saudara rekam ya. Kalau sudah kita buka bukunya di halaman 35, apa judul besar dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, mengatur paragraf, bukan mengatur pengatur, dan paragraf berbutir. Nah, di sini sudah buat di chat ya. Bagi yang masih belum buka atau telat, ya dibuka dulu bukunya halaman 35 dengan judul mengatur paragraf dan paragraf berbutir. Nah, seharusnya kita masuk di minggu lalu, tapi kebetulan karena bagi rapot, jadinya kita tidak masuk ke dalam sekolah. Benar atau salah nih? Benar ya? Minggu lalu bagi rapot atau belum? Atau iya, belum? Benar ya? Oke, minggu lalu bagi rapot, so. Nah, di minggu lalu waktu bagi rapot, gimana hasil nilai ujiannya? Memuaskan atau tidak nih? Ayo, memuaskan ya? Bagus semua nggak nilai-nilainya? Oke, rata-rata pasti bagus nilainya. Oke, nah ya, ini kita masuk pembelajaran. Coba dibuka bukunya halaman 37. Dibuka dulu semuanya bukunya halaman 37. Sudah? Nah, kalau sudah dibuka bukunya halaman 37, ini kita masuk kelas pertama. Seharap semuanya masih pada fokus dan semangat untuk memulai pembelajarannya. Ya, coba satu orang mau ada yang baca nggak nih? Halaman 37 bagian yang A. Ya, ada yang membaca? Oke, Chelsea, yuk dibaca nak. Halaman 37. Mengatur paragraf dan paragraf berbutir. Ilham diberikan tugas oleh guru bahasa Indonesia untuk mengetik cerpen cerita rakyat. Akan tetapi telah diketik di naskah. Halo Chelsea, halaman 37. Halaman 37. Mengatur paragraf. Jika kamu perhatikan dokumen yang kamu ketik pada program Microsoft Word umumnya berupa paragraf-paragraf. Bentuk suatu paragraf memperlihatkan kerapian suatu tulisan. Jika dokumen tersebut diketik dengan menggunakan komputer, tentu saja mudah dan rapi hasilnya. Bandingkan jika kamu harus membuat sebuah dokumen dengan menggunakan mesin tik. Tentunya kamu akan kesulitan membuat tulisan menjadi rata kiri dan kanan. Pada program Microsoft Word, bentuk suatu paragraf dapat diatur menggunakan perataan text aligning untuk membuat bentuk paragraf yang bagus. Oke, sampai situ dulu Chelsea. Thank you ya. Terima kasih sudah membacanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengatur paragraf. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, seperti begini. Mana yang lebih enak? Menulis atau mengetik? Ayo, mana yang lebih enak? Menulis atau mengetik? Kalau menulis, kita biasanya menulis menggunakan apa? Oke, ada pensil, ada pulpen, terus menggunakan pakai tangan. Benar atau salah? Benar ya. Kalau mengetik, kita mengetik menggunakan apa? Oke, ada keyboard. Untuk bisa mengetik itu menggunakan contohnya ada handphone. Selain handphone bisa ngetik di mana aja nih? Ayo, ada komputer, ada handphone, kemudian ada laptop, kemudian ada tablet dan lain sebagainya. Benar atau salah? Benar ya. Nah, di antara tadi nih,
Ada mengetik, ada menulis. Mana yang paling enak kita buat? Ayo, mana yang tidak capek nih? Oke, mengetik lebih enak mengetik. Ada yang tahu nggak alasan kenapa mengetik lebih enak daripada menulis? Ayo, coba sebutin salah satu sama saya. Oke, mengetik lebih cepat daripada menulis. Benar, alasan yang lain ada yang tahu? Ayo, tadi kan sudah dibaca temannya ya. Alasan kedua, karena dia lebih rapi daripada menggunakan tulis tangan. Benar atau salah? Coba nih, siapa di sini bisa menulis sesuatu dalam satu kalimat gini, tapi dengan cara menulis? Ayo, ada nggak yang bisa buat serapi ini dengan cara menulis? Ayo, kalau saya tanya dulu. Tidak ada ya? Nah, itulah alasan mengapa mengetik itu lebih mudah daripada menulis. Lebih rapi, kemudian lebih cepat. Yang alasan ketiga itu, jika kita menulis menggunakan pulpen, menghapusnya menggunakan apa? Kalau kita nih menulis menggunakan pulpen, kemudian ada kata-kata yang salah. Untuk menghapus kata-kata yang salah itu menggunakan apa? Tipex. Oke, benar ya, menggunakan Tipex atau Stipo, benar ya? Nah, kalau misalnya itu kita hapus, ada bekasnya tidak? Ada ya, bekasnya itu gimana sih bekasnya? Contohnya nih, kita hapus nih satu, dia lebih putih warnanya daripada warna bukunya, benar ya? Kalau menggunakan pensil, untuk menghapusnya menggunakan apa? Ayo, menggunakan penghapus. Kemudian kita hapus juga ada bekasnya enggak? Ada ya, ada tulisan-tulisannya sedikit-sedikit jika kita lihat, perhatikan gini ya, benar ya? Nah, kalau dari komputer atau laptop atau handphone dan lain sebagainya nih, contohnya nih, saya tulis nih, aku buat ya contohnya ya, aku sekolah di Medan Mulia. Nah, di Jalan Katamso. Nih contohnya ya. Contohnya perhatikan aja. Apa yang salah dari yang saya buat ini? Ayo, di bagian mana yang salah? Di jalannya ya, yang salahnya itu adalah Katamso. Nah, kalau misalnya kita hapus seperti begini, ada bekasnya tidak nih tulisan Katamso-nya ketikannya? Tidak ada ya. Nah, itu adalah alasan mengapa mengetik itu lebih mudah, lebih enak daripada menulis. Kalau misalnya tadi nih, ada yang bilang, saya lebih suka menulis daripada mengetik. Langsung sebuat seperti begini. Kita ujiannya menulis aja ya, menulis di buku daripada dari Google Form. Ada yang setuju nggak? Ada. Mana lebih enak nih kalau saya tanya lagi nih? Ujiannya nanti kita mau tulis tangan atau dari ketikan di handphone? Ayo. Mau ujiannya dari Google Form atau dari tulis tangan dibuat di buku ujian? Mana lebih enak nih? Ayo. Google Form, nah benar ya. Lebih enak kalau tulis capek, benar. Kalau tulis capek, mengetik. Oke. Nah, ambil contoh nih, seperti begini ya. Jika kamu perhatikan dokumen yang kamu ketik pada program Microsoft Word, umumnya berupa paragraf-paragraf. Oke, sebentar saya lanjutin dulu kata-katanya ya. Bentuk suatu paragraf memperlihatkan kerapian suatu tulisan. Nah, ini ya sampai di sini aja dulu nih, sampai yang di sini saya tulis. Saya mau bertanya nih, kalau kata-katanya seperti begini, sudah rapi atau belum? Ayo, kalau saya tanya dulu nih, ini sudah rapi atau belum nih? Oke, nah saya masih belum rapi, saya boleh kasih tunjuk yang lain enggak? Oke, bentar ya, saya coba tutup dulu. Kemudian saya buka seperti begini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, di sini semua
Pernah lihat koran tidak? Pernah ya? Semua di sini ya, saya yakin pernah melihat koran. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ada yang pernah baca koran? Ada ya? Nah, kalau bentuk koran itu, lihat ya, saya kasih contoh coba satu. Nah, ini yang akan kita pelajarin hari ini. Apa sih yang kita pelajarin? Bagaimana cara mengetik supaya lebih cantik. Caranya itu gimana, sebentar ya. Nih. Oke, gambarnya ini ya. Nah, ini lagi nge-lag kayaknya ya. Oke, kita balik ke sini dulu nih. Nah, kalau kita perhatikan nih, yang ini saya mau bertanya, rapi atau tidak nih dari satu paragraf ini? Oke, bentar deh. Lagi ribet nih. Bentar ya, saya ambil contohnya seperti begini. Untuk sebelumnya, di sini semua udah mengerti nggak apa itu paragraf? Sudah? Sudah mengerti ya? Apa itu paragraf? Contohnya, buat ini. Ada 4 paragraf di bagian sini. Oke. Nah, saya mau bertanya sekali lagi nih. Yang ini sudah termasuk rapi atau belum? Ayo. Termasuk rapi atau belum nih? Ayo coba dijawab Sonya, dibantu Sonya dulu yuk. So, saya tidak pernah baca koran, tapi kan pernah lihat korannya. Rapi, Oke, Jason bilang rapi. Kalau yang offline gimana? Termasuk rapi nggak tulisannya, ketikannya? Rapi. Oke, kalau misalnya nih kita bandingin dengan di bentuk koran seperti begini, mana lebih rapi? Oke, mana lebih rapi tulisannya, ketikannya, yang ini atau yang ini? Ayo. Lebih rapi yang koran, benar ya? Yang koran lebih rapi. Bagaimana cara membuatnya nih? Ya, mari kita pelajarin sama-sama. Nah, seperti contoh ya. Seperti contoh begini. Jika kita perhatikan di bagian sebelah kiri ini rata enggak? Yang K, S, R ini semuanya rata, benar ya? Ini rata semua nih. Sebuat nih pakai lurusan penggaris seperti begini nih, sebuat sampai bawah. Semuanya berada di sebelah kiri. Kenapa seperti begitu, Karena kita menggunakan yang namanya itu adalah, oke, bentar ya, laptopnya nge-lag nih. Karena kita menggunakan yang namanya itu, oke. Nih, saya perbesar ya. Karena kita menggunakan yang namanya itu adalah align left. Nih, sebuat kotak seperti begini. Mirip tidak dengan yang ada di buku halaman 37. Ayo, coba dilihat ya, yang bagian tabel-tabelnya. Mirip tidak nih? Mirip atau tidak? Oke, mirip, Oke, kalau yang ini, gambarnya adalah si align left. Arti left dalam bahasa Indonesia apa nih? Ayo, bahasa Inggris left itu apa nih? Align left. Kiri. Iya, artinya itu adalah rata kiri. Yo, coba perhatikan di bukunya nih. Di sini ada penjelasannya nih. Align left artinya itu adalah rata kiri. Gambarnya sesuai tidak dengan rata kiri yang ada di buku? Yang ini sesuai? Sesuai ya. Kalau yang lain gimana nih? Sesuai nggak nih bentuknya? Sesuai ya. Nih, seperbesar lagi nih. Untuk dari handphone itu bentuknya itu bisa diperbesar. Nah, ini ya.
Line left itu dia berarti berada di sebelah kiri. Contohnya itu gimana, Se? Contohnya seperti begini, sebalikin lagi, sekecilin nih. Seblok dulu seperti begini. Nah, kemudian sebuat rata kiri. Maka lihat, yang sebelah kirinya itu rata dari atas sampai bawah. Benar nggak? Benar ya, ini koran. Kemudian ini sesuatu. KSYB, KM-nya ini rata di sebelah kiri seperti begini. Yang ini nih, kebalikin. Ya, nampak ya? Nah, kemudian di sebelah kanannya ini rata enggak kalau kita lihat? Enggak ya, ini enggak rata ya, di sebelah kanannya ini tidak rata ya. Kita kecilin lagi nih biar nampak nih. Nah, ini tadi kita menggunakan namanya itu adalah rata kiri, maka yang sebelah kirinya itu yang rata. Kalau yang ini, itu namanya apa nih? Center. Arti center itu apa nih? Kalau saya tanya nih dari yang online dulu nih, termasuk center itu artinya apa? Oke, kalau center itu artinya itu adalah rata tengah nih. Seklik ya, di sini ada bacaan center ya, nampak ya? Kalau saya perbesar lagi nih. Oke, dan apa ya? Saya buat ini namanya itu adalah center. Oke, bentar ya. Nih, seklik center. Nah, tulisannya berubah menjadi di tengah seperti begini. Nah, berbeda nggak dengan paragraf-paragraf yang lainnya? Berbeda ya. Nah, kemudian kalau yang ini align right, apa arti right? Oke, align right ini artinya adalah rata kanan. Nih, saya buat nih sebelah kanan. Nah, maka yang sebelah kanannya yang menjadi rata nih. AU sama titiknya yang menjadi rata, sedangkan yang kirinya jadi tidak rata. Benar nggak? Berarti ini kebalikannya, lihat. Yang rata kiri, yang kirinya yang rata. Kalau yang ini, kanannya yang rata. Saya nggak nampak, Sah. Yang mana sih rata kanan? Nih, saya buat ya. Saya tandain seperti begini. Oke, wait ya. Oke, ini saya buat seperti begini. Saya tarik panjang. Nih, nah, lihat. Rata ya, yang sebelah kanannya ya. Yang ini rata ya, karena kita menggunakan si rata kanan. Nih, yang A-nya, yang U-nya sama titiknya tadi menjadi rata di sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kirinya tidak rata. Kenapa begitu, Sir? Karena kita menggunakan namanya adalah rata kanan. Kalau tengah seperti begini, kalau kiri seperti begini. Nah, kalau yang ini apa artinya nih? Justify. Kayak rata kanan kiri. Sesuai di buku namanya adalah rata kiri kanan. Nih, seklik seperti begini. Nah, jadi yang di sebelah kirinya sama yang di sebelah kanannya menjadi rata semua. Setuju enggak? Setuju ya? Nah, lihat nih. Saya ulangin ya. Oke, saya kasih contoh yang lain nih. Yang ini kita buat rata kiri dulu nih. Ini kita buat rata kiri. Yang sebelah kirinya yang rata, yang kanannya enggak. Kemudian yang bawahnya nih. Yang bawahnya kita buat rata tengah. Nih, biar nampak perbedaannya ya. Yang ini kita buat rata kanan. Nih. Yang ini kita buat rata kiri kanan. Nih. Nah, dari keempat ini, mana yang lebih rapi paragrafnya? Paragraf 1-kah? Paragraf 2-kah? Paragraf ketiga-kah? Atau paragraf keempat? Ayo. Oke, paragraf keempat, Nah, benar ya. Nah, kalau kita perhatikan, yuk coba balik diperhatikan bukunya halaman 37. Di bukunya itu menggunakan paragraf apa? Rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan?
Kalau di buku nih, ini kan ada tulisan-tulisan, benar ya? Di buku kita ada tulisan itu menggunakan rata apa? Kuning. Ayo, coba dijawab soalnya nih. Semuanya coba dilihat dulu buku cetaknya nih. Kalau kita perhatikan buku cetak ini. Oke. Nah, ini buku cetak kita ini, ketikannya ini menggunakan rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan nih? Ayo, coba dijawab soalnya. Di sini coba ada yang pegang penggaris, ada yang bawa penggaris? Ya, coba dilihat nih. JU-nya ini semuanya ini rata kiri, yang ini juga rata kanan. Nah, jadi rata-rata, mau itu di koran, mau itu di buku, dan lain sebagainya, itu menggunakan rata kiri kanan. Boleh kasih tahu nggak contohnya? Nih, contohnya. Seulang ya, seulang contohnya nih. Ini seada buat bacaannya. Perhatikan baik-baik. Sebuat rata kiri semua. Oke, bandingin ya. Yang kirinya yang rapi, yang kanannya tidak rapi. Kemudian sebuat ke tengah. Oke, nampak ya ini berada di tengah ya. Kemudian ini di kanan. Oke. Nah, kemudian sebuat yang satu lagi rata kiri kanan. Nah, di antara keempat ini mana yang lebih rapi? Ayo. Tadi saya sudah buat ada 4 ya, kiri, tengah, kanan, kiri, kanan. Mana yang paling rapi nih? Iya, benar ya. Yang paling rapi itu adalah rata kiri, kanan. Nah, saya ulangi sekali lagi. Mau itu di buku, mau itu di koran, atau di novel, dan lain sebagainya, semuanya itu kebanyakan menggunakan rata kiri, kanan. Contohnya nih, di koran, lihat. Mereka menggunakan rata kiri kanan ya nih. Yang kirinya rata, yang kanannya juga rata. Nampak ya? Lebih rapi seperti begini ya jika kita bandingin nih dengan yang ini. Saya perbesar lagi nih. Nah, lihat. Lebih rapi mana nih? Yang ini berantakan ya ketikannya, benar ya? Yang ini berantakan, sedangkan yang ini dia lebih rapi. Atau saya kasih contoh lagi nih. Nah, contohnya yang lain juga sama, ini menggunakan rata kiri kanan, dan lain sebagainya. Nih. Oke, gambarnya ngelek-ngelek ya. Nih. Oke, sampai sini nih. Paham tidak dari pembelajaran kita bagian yang A saat ini? Paham? Oke, sekali lagi saya tanya nih. Justify itu artinya apa? Rata kiri kanan. Oke, kalau center? Rata tengah. Oke, kalau align left? Rata kiri. Benar ya? Oke, thank you ya. Berarti untuk bagian A semuanya sudah pada paham. Ya, kita lanjut ke halaman 39. Ya, dibuka bukunya halaman 39. Kenapa sih yang bagian langkah kerjanya kita lewatin? Karena tadi kan sudah tunjuk ya. Kalau tadi di buku katanya yang ini coba kita buat rata kiri, ini tadi sudah buat seperti begini ya. Kemudian ini tengah, kemudian ini kita buat kanan, nih kan sesuai dengan di buku ya, di buku dikatakan gini nih, saya buat seperti begini, nih rata kiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paragraf berbutir. Oke, sekarang kita masuk coba ke bagian paragraf berbutir. Halaman 39. Paragraf berbutir. Oke. Nah, kalau oke. Melek ya. Hello. Lupa untuk pasang ini.
Oke, ya coba dijawab saja. Kedengaran nggak suara Seni? Oke, udah masuk ya. Nah, kalau kita perhatikan nih di halaman 39 yang bagian gambar A, itu tulisannya itu tentang apa? Halaman 39 gambar warna biru, bagian A yang paling atas. Coba dibaca, itu adalah Pancasila, benar nggak? Benar ya, adalah Pancasila. Di sini siapa yang hafal Pancasila 1 sampai Pancasila kelima? Ya, dari yang online dulu nih saya tanya, ada yang hafal nggak nih Pancasila? Ada yang hafal? Oke, nah sekarang kita belajar ini adalah paragraf berbutir tentang Pancasila. Biasanya Pancasila itu belajar di pembelajaran apa? Iya, benar. Yang offline benar nih. Kalau yang online gimana nih? Biasanya Pancasila belajar dalam pembelajaran apa nih? IPSK, Bahasa Indonesia kah, atau gimana nih? Oke, PPKN benar ya. Itu biasanya ada di PPKN. Nah, ya coba sekarang kita mau belajar PPKN dulu nih. Apa sih hubungannya Pancasila dengan pembelajaran TIK? Nah, di sini mari kita belajar bareng-bareng ya. Ya, coba di sini yuk kita belajar bareng-bareng. Saya buat di sini adalah Pancasila. Ya, kemudian satu. Apa arti satunya? Ya, coba ngomong sama-sama kita yuk. Pancasila satu. Ya, coba sama kuat-kuat. Ketuhanan yang Maha Esa. Ayo dikeluarin aja suaranya, yang online dikeluarin suaranya biar kita lebih rame. Dua, apa dua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. adil beradab. Oke, pelan-pelan aja ya. Saya ngetiknya. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya. Perayaan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan. Oke. Nah, ada yang cepat bacanya, ada yang lambat nih. Saya aja nulisnya masih kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Wakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa perbedaan dari yang seketik ini dengan Pancasila yang ada di buku cetak kita halaman 39? Ada yang tahu? Apa yang membuat perbedaannya? Ayo. Ada yang tahu nggak nih? Apa yang berbeda dengan di buku dengan yang sebuat? Oke, Vanessa Wibisona angkat tangan nih. Apa yang berbeda, Nak? Ada yang tahu? Ayo. Ayo. Saya buat pertanyaannya biar lebih seru lagi nih. Salah pencet. Oke. Yang bisa menjawab, saya kasih tambah nilai untuk ujian selanjutnya. Untuk ujian TIK. Apa yang membuat perbedaan antara di buku cetak dengan yang share screen ini? Ayo, apa nih yang beda? Ada yang tahu? Ayo, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya tanya dulu nih, Vanessa, apa yang membuat berbeda nih, Vanessa? Tidak ada nomornya. Iya, benar ya, Vanessa benar nih. Jadi Vanessa yang dapat nilai ya. Nah, di bagian ini si Pancasila ini seharusnya pakai
Nomor, tadi kan sudah bilang kuat-kuat ya, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nih, baru kita buat nih contohnya lagi ya. Nomor 2. Nih, capek nggak kalau misalnya nanti contoh kasih nih. Kita misalnya nih sudah masuk ke sekolah. Sebuat tugasnya ini coba diketik dari nomor 1 sampai 1000. Capek tidak? Ayo, kalau disuruh mengetik buat angka 1 sampai 1000. Capek atau gampang? Ayo, kalau saya tanya nih, ayo gimana? Capek ya, benar ya, capek ya. Apalagi misalnya jika salah kita pencet. Nah, di sini kita akan belajar paragraf berbutir. Maksudnya gimana, Sa? Maksudnya itu adalah seperti begini. Yuk, coba kita ulangin ya. Coba sebelum diulangin, satu orang dulu baca ya, nak. Mau nggak nih bagian yang B? Di bawah gambar ini, yang ini. Perhatikan saja ini ya. Di bawah yang warna orange ini. Untuk yang offline ada yang mau baca nggak? Tapi harus kuat suaranya. Ada yang mau baca? Yang ini. Pada tulisan tersebut ada? Ada yang mau baca dari yang offline? Yang PTMT nggak ada. Kalau yang online gimana nih? Oke, Jason. Ya, coba dibaca Jason ya. Kamera DSLR. Pada era digital, kamera DSLR Oke. sudah dilengkapi oleh beberapa pengaturan yang memudahkan fotografer dalam memotret. Pengaturan tersebut digolong menjadi 5 besar, yaitu Ini Jason. Halaman 39 nih. Halaman 39. Bagian ini pada tulisan ada 39. Pada tulisan ada nampak? Memenuhi kebutuhan hidupnya. pada tulisan tersebut 2. Tindakan ekonomi dapat dibagi atas tindakan ekonomi rasional dan irasional. A. Wait. Tindakan ekonomi rasional. Tindakan Semut aja, terlalu berisik rupanya ya. Kakaknya atau abangnya mungkin lagi membaca juga ya. Nah, rupanya di sini waktu kita tinggal 4 menit lagi. Nggak kerasa ya, tinggal 4 menit lagi kita udah belajar sih membuat paragraf seperti yang tadi. Untuk bagian yang B ini, kita akan lanjut di minggu depan. Sebelum kita selesai, saya mau tanya, ada yang mau ditanyain sama saya enggak dari pembelajaran kita? Paham semua? Paham ya? Kemudian gampang enggak? Gampang ya? Nah, kita tinggal klik-klik aja yang mana itu paragraf, yang mana itu rata tengah, rata kiri, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Kita akhirin dulu dan bye-bye. besar.